Assalamualaikum, selamat pagi buat anak rantau Malaysia ya. Share video saya kemana-mana ya. Bukan hanya Prabowo yang didukung oleh anak rantau di Malaysia. Prabowo selalu diidolakan oleh para TKI seluruh dunia. Bahkan kini Teh Novi diidolakan oleh para TKI di Malaysia juga ya. Teh Novi sekarang kan ada di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Mohon dijenguk Cang Ical Faizal yang ada di hospital, kalau nggak silap ada di hospital mana ini ya, Sunway Legon ya. Insya Allah nanti Bang Arul datang ke sana menjenguk Teh Ical dan akan berjumpa dengan Teh Novi ya. Jika Anda mempunyai ada sedikit rezeki ya, tolong sisihkanlah kita jenguk Teh Ical bersama Teh Novi di Sunway sana ya. Kalau nggak salah informasi atau mungkin juga di hospital Kuala Lumpur ya. Aduh, buat para TKI antusias sekali ya. Kita sambut Teh Novi karena Teh Novi bersama Ical sudah ada di Kuala Lumpur, Malaysia dan sudah berada di hospital. Insya Allah nanti Arul selepas kerja akan datang ke sana untuk menjenguk. Nah, ini ya kediaman Wawa Arul ini. Arul ada di sini nih, Wawa Arul ya. Oke ya, jangan lupa support Prabowo, Teh Novi dan Teh Ical. Alhamdulillah lah, kita doakan semoga Ical Faizal segera cepat sembuh ya. Itu ya. Setelah Agus Salim, kini Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo turut mengumpulkan donasi untuk Faisal alias Bang Icang, korban kejadian tragis congkel mata di kawasan Gunung Putri, Jawa Barat. Mendapatkan bantuan uang donasi, Faisal atau Icang pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh donatur yang telah menyumbang untuk membantu pengobatan matanya. Hal ini membuat banyak orang merasa bersimpati dengan Faisal atau Bang Icang. Terlebih beberapa foto lamanya beredar di media sosial memperlihatkan kebaikan yang kerap dilakukannya. Meski merupakan anak pang dengan berpenampilan nyentrik yang penuh tato, rupanya Faisal atau Bang Icang belakangan sudah bertobat. Ia bahkan kerap menggalang dana untuk melakukan aksi sosial seperti bagi-bagi takjil. Dan beberapa foto lainnya menunjukkan Bang Icang juga kerap bagi-bagi pada banyak orang, dan hasil dari ngamennya untuk menghidupi dirinya terlihat ia berjualan baju dan aksesoris lain seperti topi dan sablon bertuliskan Islami. Ini bukti Wawa ya, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memakai uang 90 juta. Lah, bukti Wak. Ini Wak ya. Wawa jalan-jalan sampai ke Singapura nih Wak. Wawa jalan-jalan sampai ke Singapura. Dari Singapura ke Malaysia Wak. Ini Wak. Wak. Bukti Wawa jalan-jalan sampai ke Singapura, ke Malaysia ya. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak pernah memakai uang itu. Lah, bukti nih Wak, Wawa jalan-jalan. Ini Wak jalan-jalan. Wawa mimpi ya, Wawa kepingin ke Singapura. Mimpi ya Wak, mimpi jadi gratisan. Wawa mimpi lagi ya. Gus, Wawa, istrinya Agus, Bang Farhat, lihat dong di belakang layar gua tuh, Bang Icang sama istrinya sama Teh Novi dan Bang Densu dapat rezeki pula. Bang Icang itu 155 juta kurang lebih, dan rencananya pengen dibawa berobat ke luar negeri. Punya harapan besar untuk bisa sembuh, walaupun kita nggak pernah tahu ya ke depannya kayak seperti apa. Coba lo Gus, lo nggak banyak tingkah, lo nggak banyak drama ya kan. Udah dibantuin, udah dikasih jembatan untuk bisa dapetin uang donasi banyak untuk berobat, lu malah pakai untuk ngebantuin Wawa lu. Aduh, akhirnya lu dihujat satu Indonesia, dan para donatur minta uangnya dikembalikan. Coba lu waktu itu diem-diem baik, nyantai, nurut. Banyak lo donasi lo Gus, dan lu bakal terbang tuh ke luar negeri untuk bisa berobat. Ini lu malah sibuk ngelaporin orang yang udah ngasih jembatan buat lo. Gimana kita nggak menghujat sebagai netizen? Aduh, jangan salahin kita Gus, ya. Ngujat lo inget pepatah, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api Gus. Dan yang nggak masuk akal lagi tuh Bang Farhat, pengacara lo bilang si Agus tuh harus dibawa ke istana biar bisa ketemu presiden dan bisa ditangani oleh dokter-dokter atau densus. Emang pangkat lo apa gue tanya Gus? Sampai-sampainya negara bisa nanganin lo. Hah? Coba netizen kasih paham ya si Agus tuh, biar nggak banyak drama lagi dan jangan pernah kasih panggung.
Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Novi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan? Oh alah, ternyata kemarin konferensi pers yang katanya mau ke Singapura buat berobat, yang ngajak Wawa, ngajak istrinya, ngajak anaknya Wawa, itu semua itu dikarenakan ke-trigger video Teh Novi sama Bang Ical yang di Trans 7. Di situ kan di Trans 7 Teh Novi sama Bang Ical diwawancarai kalau mereka akan ke Penang, Malaysia untuk berobat. Dan itu bikin panas dong, kok bisa mereka masuk TV? Tidak bisa, mereka akan ambil spotlightku. Akhirnya diadakanlah konferensi pers ini kalau mereka mau ke Singapura. Gak mau kalah dong. Malaysia, Singapura lebih mahal. Singapura lebih budget mahal. Pengacara bisa bayarin semuanya. Tapi kenapa kemarin geger-geger soal BPJS yang gak bisa dipakai? Seharusnya tahu dong kalau BPJS tuh nggak nanggung soal korban kecelakaan. Seharusnya pengacaranya tahu, jadi nggak usah geger-geger kayak gitu. Atau memang sengaja pengen geger aja, biar beritanya terus di-up, terus diwawancari TV, masuk YouTube, geger di TikTok, di Instagram, di YouTube, semua beritain semua. Lumayan lah buat exposure. Siapa tahu bisa dapat endorse. Yalah, gua kira itu tadi tuh bener-bener terjadi kalau Pak Krisna dan tim dari FH itu akan danai Agus untuk bener-bener ke Singapura buat berobat dan mereka akan menanggung semuanya gitu kan di Singapura. Ternyata ini apa juga. Kok sekarang kok ngeributin uang donasi lagi yang ada di Novi. Katanya uang donasi itu untuk berobat Mas Agus di Singapura. Ini tuh gimana sih? Kayak ngomongnya itu pagi tempe, sore dele, kayak gitu loh lagi. Kok lawyernya sama kliennya sama aja. Kliennya ngomongnya juga gitu, katanya nggak butuh dana, nggak butuh uangnya, nggak butuh uang donasi, itu buat Novi aja, yang penting Agus dapat martabat. Tapi sampai sekarang gegerin soal uang donasi, lawyernya juga sama. Sekarang tuh malah mereka minta transparansi dana donasi yang ada di tempatnya Novi. Dan vanity, mereka itu mintanya lewat WhatsApp dong. Sedangkan Novi itu kan punya yayasan yang resmi. Ada kantornya juga, ada tempatnya juga, ada buildingnya juga. Kenapa nggak langsung aja sih datang ke sana, discuss baik-baik, minta baik-baik, biar bisa dicariin jalan keluar yang bareng-bareng. Kan tujuannya sama. Bapak maunya mau ajak Mas Agus ke Singapura, Novi itu juga pengen ngobatin Mas Agus semaksimal mungkin. Kan itu udah klop, tinggal komunikasinya aja datang baik-baik, jangan lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp sama media, nggak ketemu-ketemu. Itu sama aja kayak selebriti yang cerai gitu. Mereka saling geger, saling serang di media, tapi nggak ketemu-ketemu. Ujungnya kemana? Ini kalau kayak gini tuh delay loh ke Singapurnya. Sedangkan Wawa itu udah beli koper baru mungkin. Atau beli Shopee untuk OOTD di Singapura nanti. Kalau delay gini, kasihan Wawa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, piye kabare? Apa-apa. Api. Ini apa tuh? Jadi alhamdulillah malam hari ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi di antara banyaknya nikmat yang Allah kasih ke kita, kemarin-kemarin mungkin kan kita nggak pernah ketemu ya, dan jarang ketemu. Hari ini kita dikasih nikmat sama Allah, dikumpulkan lagi insya Allah di tempat terbaik, di waktu terbaik, dan banyak kebaikan yang kita
dapat hari ini, malam hari ini, alhamdulillah. Dan terlebih lagi hari ini kita juga banyak belajar. Jadi Ane tuh kemarin banyak belajar teman-teman. Ane punya rasa iri sama semangat saudara kita. Ketika orang lain dikasih musibah, banyak orang yang lain tumbang. Ketika orang lain dikasih musibah, banyak orang lain ngeluh. Tapi saudara Ane ini, saudara kita ini ketika dikasih musibah, dia mendekat kepada Allah. Luar biasa kan, Masya Allah. Antum iri nggak? Iri. Harus iri, makanya. Sakit. Minta disamperin ke rumah katanya. Pengen ditanyain Tenopi katanya. Baik. Ya dihubungin nggak direspon, masa kita mau ke rumah orang tanpa ada konfirmasi kan nggak enak ya. Tapi yang nyuruh, Lihat di videonya kayak seolah-olah dibilang nggak sakit deh. yang nyuruh Teh Novi tes narko, kenapa nggak disuruh tes balik? Kelanjutannya gimana Teh? Ya soalnya yang apa namanya yang si cewek itu kan ternyata dia makan cireng. satu-satu ya ngomongnya.